diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah, sehingga kita senantiasa untuk istiqomah di dalam majlis-majlis yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, seorang ulama besar, Al-Qutbul Anfas, Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman bin Aqil Al-Attas Ba'alawi Al-Hadrami yang wafat pada tahun 1182. Di dalam syarah Ratib Al-Attas, beliau menceritakan inna iblisa alaihi laknatullah dhahara li ba'dil mukasyafin ala surati insanin ya'rifu. Diceritakan bahwa iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu ketika iblis itu menampakkan dirinya libadil mukasyafin terhadap sebagian orang-orang ahlul mukasyafah, orang yang hatinya dibuka oleh Allah, hijab matanya pun juga dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ahlul mukasyafah. Ulama ahlul mukasyafah ini telah melihat iblis ala suratil insan, menjelma sebagai manusia ya'rifuhu, sehingga dapat dikenali. Kalau iblis tidak menjelma sebagai manusia, mungkin orang lain tidak akan tahu. Ketika Ba'dul Mukasyafin ini melihat iblis, pada saat itu iblis merasakan kesakitan. Ya wailana, ya wailana, dia menjerit-jerit. Maka Ba'dul Mukasyafin ini datang, ditanya, faman ladzi qassama dhuhru, wahai iblis, perkara apa yang bisa mematahkan punggungmu sehingga kamu menjerit, sehingga kamu kesakitan? Perkara apa yang bisa menyakiti terhadap kamu, wahai iblis? Maka dijawab oleh iblis, qala qaulul abdu yas'alullaha husnal khatimah. Ternyata yang menyakitkan punggungnya iblis itu kalau ada seorang hamba, kalau ada manusia yang dimana dia meminta kepada Allah husnul khatimah. Setiap sholat ia minta husnul khatimah kepada Allah. Setiap doa dia meminta husnul khatimah kepada Allah. Ini yang kata iblis menyakitkan daripada punggungku. Fa'akulu, kata iblis, sampai aku ucapkan, ya wailana, alangkah celakanya kami, alangkah
celakanya kami. Al-abdu, orang yang membaca ini ternyata mata ya'jabu hada bi'amalih, kata Iblis. Kapan orang ini akan menakjubkan, akan membanggakan amalnya sendiri? Sebab apa orang yang membanggakan amalnya sendiri? Saya hebat ahli baca Quran, saya hebat sholat berjamaah. Itu tidak lain temannya Iblis. Mata ya'jabu hada bi'amalih. Kapan dia akan menakjubkan dengan amalnya? Akhafu, kata Iblis, akhafu ayyakuna qadfatan. Saya khawatir kalau hamba-hamba yang meminta kepada Allah dengan husnul khatimah, maka mereka akan dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang cerdas. Siapa hamba yang cerdas? Hamba yang setiap hari meminta kepada Allah dengan husnul khatimah. Ini yang ditakuti oleh Iblis. Oleh karena itu sebelum saya bahas, mari kita bersama-sama kita baca doa husnul khatimah ya. Ya Allah biha, 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 ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, 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 ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah bi husnil khatimah. Khamsatun utfiha harran wa ba'il hakimah, khamsatun utfiha harran wa ba'il hakimah, al-Mustafa wal-Murtada, al-Mustafa wal-Murtada, sehingga kata Habib Umar, fabidzalika yanbaghi lil muridi an taksura bihada. Kita diperintahkan oleh beliau untuk memperbanyak meminta kepada Allah husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, topik yang akan saya bahas pada malam hari ini tentang asbab daripada husnul khatimah, yang saya kutip di dalam sebuah kitab Tuhfatul Abrar fi adiyati sadatil akhyar, halaman 256 sampai 272. Apa yang menjadi asbab daripada husnul khatimah? Yang pertama adalah
asbabu husnil khatimah adalah al-istiqamah. Ada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abi Umarah Sufyan bin Abdullah al-Ansari. Suatu ketika Abi Umarah Sufyan al-Ansari ini datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakultu ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Wahai Rasulullah, qul li fil islam, katakan kepadaku ya Rasul ucapan di dalam agama Islam. Tentunya ucapan ini adalah ucapan yang bermakna, ucapan yang hebat, ucapan yang sangat dahsyat. Sehingga nanti kalau panjenengan sudah mengucapkan satu ucapan di dalam Islam, la as'alu anhu ahadan ghairak, maka aku tidak akan tanya kepada siapapun kecuali cukup bertanya kepada engkau ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Ucapan yang paling hebat di dalam Islam itu, kata Nabi, kul amantu billahi summastaqim. Ini namanya jawami'ul kalam. Kalimatnya singkat tapi maknanya padat. Kalimatnya singkat, maknanya padat. Hanya Rasulullah yang mempunyai jawami'ul kalam. Nabi-nabi dulu tidak diberikan oleh Allah. Apa kata Nabi? Kul amantu billah, ucapkan aku beriman kepada Allah, summastaqim, kemudian istiqomah. Kadang banyak orang yang mengucapkan cinta kepada Allah, iman kepada Allah, tapi sholat tidak dilakukan. Istiqomah apa betul? Banyak orang yang iman kepada Allah tapi puasa tidak dilakukan. Istiqomah apa betul? Kadang ada orang yang iman kepada Allah, mintanya sama Allah, tapi suatu ketika dia tidak minta kepada Allah, cari pesugihan. Istiqomah apa betul? Makanya Nabi katakan, ma akramallahu li'abdin khairun lahu minal istiqamah. Allah Ta'ala tidak menciptakan suatu karomah terhadap seseorang yang lebih baik daripada istiqomah. Ayo kita lihat, banyak orang-orang dulu, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara istiqomah. Makanya Nabi menafsirkan al-istiqomah luzumul li ta'atillah. Yang dinamakan istiqomah itu iltizam. Anda kontinu, Anda membiasakan. Lek panjenengan pun gadah wirid, Pak. Dalam satu hari mungkin Anda baca sholawat sampai 1000 kali, ada yang 100 kali, ada yang cuma 10 kali. Jangan kau tinggalkan. Kalau Anda satu hari mungkin membaca Quran cuma 1 juz, istiqomahkan. Karena apa? Dengan kita istiqomah yang seperti itu, nanti samrohnya, buahnya akan muncul keistimewaan. Makanya saya baca di dalam kitab Risalatul Qusairiyah, iklan
anna min ajallil karamah allati takunu lil awliya dawamut taufiqi lit-ta'ah. Kemuliaan karamah yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada wali-walinya, kepada kekasih-kekasihnya, itu kuncinya dawamut taufiq. Dawam itu mengistiqomahkan. Taufik itu apa? Anda bisa berjalan ke kebaikan, itu namanya Anda dapat taufik. Tapi ada orang yang namanya taufik tidak pernah melakukan kebaikan. Makanya taufik itu digandeng oleh Allah dengan hidayah. Dulu mana taufik dengan hidayah? Taufik dulu. Makanya alangkah beruntungnya kalau ada seorang perempuan punya suami namanya taufik. Karena apa? Dia selalu menunjukkan kepada kebaikan. Paham ya? Taufik gandengannya hidayah. Apalagi istrinya namanya hidayah. Untuk taufik, untuk hidayah. Makanya ada wabillahi taufik wal hidayah. Kenapa taufik didahulukan? Karena orang yang melakukan kebaikan ini kalau tidak mendapatkan petunjuk Allah tidak akan bisa. Saya yakin tetangga-tetangga kita yang ada di sebelah masjid ada yang tidak kebagian taufiknya Allah. Wali-wali dulu itu dikasih kemuliaan ajallul karamah. Sebabnya apa? Dawamut taufik lit-ta'ah. Karena mereka itu mendawamkan, mengistiqomahkan kebaikan-kebaikan semata-mata untuk taat kepada Allah. Satu contoh, para rawuh ingkang kula hormati Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ini jadi wali tidak gratis, Pak. Mulai bayi sudah taat kepada Allah. Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani itu lahir pada awal bulan suci Ramadan tahun 471 Hijriah. Di sebuah desa yang bernama Al-Jilan, yaitu daerah terpencil yang ada di Tobaristan. Tahu Tobaristan tak? Niki ngalet terus, Minggo balik baru Tobaristan. Ini diceritakan, ya. Riwayat ini sahih. Bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani wa kana fi tufuliyatihi yamtani'u minar radha'ah fi nahari syahri Ramadan inayatan minallahi ta'ala. Syekh Abdul Qadir Jailani itu sebulan puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 lahir di awal Ramadan tidak mau disusui. Sampai gerang-gerang itu dinyusui. Niki boten purun ibu bingung iki opo anak opo iki. Memang ibunya Syekh Abdul Qadir Jailani itu orang luar biasa. Namanya Fatimah binta Abdullah As-Saumai Al-Hasan. Jadi keturunan dari Sayyidina Hasan. Ini tidak mau. Makanya kita dianjurkan oleh para ulama-ulama kita, Bu, wonten sing ngemi ini, coba niki pelajaran. Karena apa? Kalau kita netei anak, khususnya orang perempuan, ini ada doa khususnya yang sering oleh para ulama diajarkan kepada kita, cuma kita tidak pernah ngelakuin. Orang-orang perempuan panjenengan lek ngemi anak
pakai doa, sholawat dulu kepada Nabi. Baca bismillah, baca Allahumma barik li wa li hadzal waladi fi hayati wa atil umrahu bi ta'atika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ulangi sampai 3 kali, ya arhamar rahimin. Ini akan ada taksir, ada bekasan-bekasan doa seorang ibu ketika netei datang anak ini. Makanya boten apal sakit sowan teng griya kali beto kula nggih. Allahumma barik li wa li hadzal waladi fi hayatihi wa atil umrahu bi taatika ya arhamar rahimin. Mungkin yang anak-anak yang pernah mondok di pondok pesantren ada kitab namanya Risalatun Nisa, itu bisa dilihat di sini. Ini doa yang oleh para ulama kita dianjurkan seperti itu. Syaikhul Qadir tidak mau. Kenapa? Karena inayatan, sudah mendapatkan inayah pertolongan dari Allah. Artinya apa? Semenjak kecil dia sudah melaksanakan istiqomah taat kepada Allah. Bahkan pernah Sultanul Auliya Syaikhul Qadir Jailani niku innahu ijtama'a lahu mi'atu faqihin min ulama'il Baghdad